Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Kali ini, Mimin bakal bawain alur cerita dari film yang berjudul No Mercy. Film ini menceritakan kisah seorang wanita yang tengah balas dendam kepada orang-orang yang telah mengganggu adiknya. Dan gak usah berlama-lama lagi. Inilah alur ceritanya. Jawal cerita. Terdapat sebuah mobil yang tengah meluncur ke sebuah bengkel. Mobil itu dikendarai oleh seorang wanita. Wanita itu langsung mengambil sebuah martil dan mendekati petugas bengkel yang tengah bekerja. Petugas bengkel itu sempat tercengang melihat wanita itu dan menanggapi wanita yang bernama Inhae. Inhae tengah mencari seseorang. Kebetulan, orang itu adalah orang yang ia cari. Kemudian, Inhae langsung menghantam pria itu menggunakan martil yang ia pegang. Sebelumnya, di sebuah penjara, seorang wanita bernama Inhae baru saja dibebaskan dari penjara. Namun, ia tidak dijemput oleh siapapun. Inhae pulang seorang diri. Dan saat Inhae sampai rumah, ia disambut oleh adiknya. Adiknya sangat senang Inhae kembali. Setelah itu, mereka berdua pun makan bersama. Inhae memberikan jepit rambut kepada adiknya. Saat malam hari, si adik mengatakan jika ia benci sekolah, ia ingin segera bekerja. Inhae mengatakan jika adiknya harus fokus sekolah dulu, apalagi sebentar lagi, adiknya akan lulus sekolah. Di keesokan harinya, sang adik memberikan sebuah hadiah kepada Inhae. Adiknya memberi pakaian merah dan sepatu merah. Di mana hadiah itu, ia beli dari uang yang telah ia tabung. Sedangkan di sekolah, adik Inhae yang baru selesai pelajaran dan hendak pulang, tiba-tiba dicegat oleh murid lain. 3 pembuli itu mengajak adik Inhae pergi ke suatu tempat. Adik Inhae sempat menolak karena kakaknya hendak pulang. Namun, si pembuli tidak mau tahu. Dan ada seorang yang merasa kasihan dengan adik Inhae, justru ikut dihajar oleh ketiga pembuli itu. Sedangkan di sisi lain, Inhae berusaha mendaftar pekerjaan di tempat kerja lamanya. Namun, tempat itu tidak bisa menerima Inhae lagi karena insiden sebelumnya, di mana Inhae menghajar seseorang dengan sadisnya, sampai Inhae masuk penjara. Sedangkan adik Inhae yang tengah berada di tempat karaoke. Si adik izin ingin pulang, namun mereka merasa jika si adik tidak tahu terima kasih, karena sudah diajak senang-senang. Saat itu telepon si adik berdering, namun teman-temannya mengabaikan itu. Mereka justru melepaskan pakaian si adik dan merekamnya. Inhae masih berusaha berpikir positif. Sedangkan si adik dibawa oleh teman-temannya dan bertemu dengan para pria. Saat itu, Inhae kembali menelpon adiknya. Seorang pria pun meminta si adik untuk berbohong. Ia diminta mengatakan jika tengah perjalanan pulang, si adik ternyata dijual ke pria lain. Si adik pergi ke toilet dan menghubungi para pria yang tadi. Setelah itu, mereka datang dan langsung memukuli pria yang melecehkan si adik. Ternyata, si adik dijadikan pancingan dan menguras habis uangnya. Sedangkan Inhae yang masih menunggu adiknya tak kunjung pulang pun menjadi semakin khawatir. Inhae kemudian melihat foto keluarganya, ia masih khawatir dan kepikiran dengan adiknya. Hingga sampai pagi hari, adiknya belum juga bisa dihubungi. Inhae mencoba pergi ke sekolah adiknya, namun ia tidak menemukan adiknya berada di sekolah. Inhae pun menemui gurunya, ia melaporkan atas adiknya yang hilang. Bukannya membantu, gurunya justru menyalahkan Inhae yang menyekolahkan adiknya di sekolah biasa. Karena adiknya Inhae adalah seorang anak yang memiliki kebutuhan khusus, harusnya adiknya disekolahkan di sekolah khusus juga. Kemudian, siswa yang pernah kasihan melihat adik Inhae dibuli pun menghampiri Inhae. Ia memberikan video kepada Inhae, di mana video itu adalah video adiknya yang dibuli dan dipaksa dilepas pakaiannya di tempat karaoke. Inhae yang melihat itu pun menjadi emosi dan tidak terima jika adiknya diperlakukan seperti itu. 3 pembuli itu ganti pakaian di toilet dan hendak pergi ke karaoke. Salah satu dari mereka menanyakan keberadaan adik Inhae. Namun, seorang di antara mereka justru bodoh amat terkait keberadaan adiknya Inhae. Saat mereka membuka pintu, Inhae langsung menanyakan keberadaan adiknya. Namun mereka tetap cuek dan hendak pergi. Inhae langsung menarik rambut mereka dan menghajar mereka. Kemudian, Inhae diantar ke tempat pria yang menjual adik Inhae. Awalnya, pria itu melawan Inhae, namun ia kalah
karena Inhae jago dalam hal bela diri. Kemudian, pria-pria yang hendak memanfaatkan adik Inhae pun mendekati kamar Inhae. Saat melihat jika pria yang bersama Inhae terlihat kuat, mereka justru ketakutan. Mereka hendak dibunuh oleh pria itu dan mengatakan jika mereka harus membayar si adik atau ia akan membawanya. Karena tidak punya uang, mereka pun meminjam uang pria itu dan membuat perjanjian. Pria itu akan tetap membawa si adik Inhae sampai mereka bisa membayarnya. Inhae yang telah sampai di tempat pun merasa kesal karena adiknya sudah tidak ada. Ia pun mencoba menghubungi polisi dan menceritakan kejadian itu. Polisi justru mengatakan jika adik Inhae tidak hilang, namun adik Inhae kabur. Inhae pun menjadi kecewa dengan sikap polisi. Di tempat lain, seorang pria pemilik tempat pijat memberi setumpuk uang kepada pria bertato. Pemilik tempat pijat pun berterima kasih kepada pria bertato karena telah menjual seorang gadis kepadanya. Inhae yang masih berusaha mencari adiknya pun mencoba berbagai cara supaya ia bisa menemukan adiknya. Sementara di sisi lain, adik Inhae hendak dilecehkan oleh pria pemilik tempat pijat. Pria itu mengatakan jika itu adalah awal latihan. Karena kesal, adik Inhae pun menggigit pria itu. Pria itu pun akhirnya menghubungi pria bertato dan ingin mengembalikan gadis itu. Sedangkan Inhae yang telah menemukan apartemen pria bertato itu pun mencari keberadaan mobil yang sesuai dengan yang ia cari. Sampai si pria itu keluar, Inha pun langsung mengikuti pria itu. Dan Inhae yang tengah mengikuti pria itu, mencoba menghubunginya menggunakan nomor yang telah ia dapatkan. Hingga akhirnya, Inhae bisa terhubung dengan pria bertato itu. Inhae langsung menanyakan keberadaan gadis yang pria bertato itu bawa. Awalnya, pria bertato itu penasaran dengan wanita yang menelponnya, sampai akhirnya Inhae mengaku jika ia adalah kakak dari gadis yang dibawa oleh pria bertato itu. Inhae kesal dan langsung menabrak mobil pria bertato. Inhae turun dan langsung menyetrum pria itu. Inhae masuk ke mobil pria itu dan mencekiknya. Inhae menanyakan keberadaan adiknya dan meminta untuk melajukan mobilnya. Si pria itu pun menurut. Di tengah jalan, si pria berusaha menabrakkan mobilnya dan mencoba melawan Inhae hingga terjadi keributan di dalam mobil itu. Sampai Inhae berhasil mematahkan tangan pria itu hingga tak sadarkan diri. Inhae memasukkan pria itu ke dalam bagasi. Inhae menelpon orang yang terakhir dihubungi oleh pria bertato. Saat sudah terhubung, Inhae mengaku jika ia adalah asisten pria bertato. Pria pemilik tempat pijat itu mengatakan jika ia tidak jadi mengembalikan gadis itu karena sudah ada seseorang yang hendak membelinya. Inhae langsung emosi dan bergegas pergi ke tempat pijat itu. Sesampai di sana, ia bertemu dengan wanita yang memakai jepit milik adiknya. Ia langsung menghajar wanita itu dan memintanya untuk mengantarnya bertemu dengan bosnya. Hingga akhirnya, ia bertemu dengan si bos. Inhae langsung menanyakan keberadaan adiknya. Si bos tetap santai. Inhae langsung mengeluarkan pisau dan menyerang pria itu. Pria pemilik tempat pijat justru menyalahkan Inhae yang tidak mengurus adiknya. Ia meminta Inhae untuk melunasi hutang terlebih dahulu jika ingin mengambil adiknya. Pemilik tempat pijat langsung menyerang Inhae. Namun, karena Inhae ahli bela diri, ia pun menyerang balik. Sampai pria itu kesakitan dan hampir menyerah. Inhae meminta wanita itu untuk menjelaskan kejadiannya. Di mana adik Inhae berusaha menghubungi Inhae ke nomor telepon rumah, namun tidak diangkat karena Inhae tidak di rumah. Ia pun bingung, sampai akhirnya ia menghubungi nomor supermarket. Ada orang tua yang mengangkat panggilan. Tapi, yang membawa pergi adik Inhae adalah pemuda berjas. Di mana, adik Inhae dibawa sekitar 1 jam yang lalu. Inhae yang kesal pun akhirnya membuat si bos tak sadarkan diri dan meminta nomor orang yang membawanya. Sedangkan di sisi lain, adik Inhae yang tengah dibawa pergi itu pun kebingungan. Sang adik mengetahui pria yang membawanya, namun ia tidak begitu mengenalnya. Sang adik juga tidak yakin apakah ia akan dibawa pulang atau tidak. Saat pria itu berhenti untuk membeli minum, si adik berusaha keluar dan hendak kabur. Si adik langsung naik bus. Pria itu melihat jika si adik naik bus pun langsung mengejar bus dan mencegatnya. Pria itu masuk ke dalam bus dan menyeret sang adik. Orang-orang pun memperhatikannya. Si pria itu menjawab jika gadis itu adiknya. Gadis itu menangis dan meminta diantarkan ke tempat Inhae.
Pria itu kemudian menghubungi atasannya. Setelah menghubungi atasannya, pria itu membawa sang adik ke suatu tempat. In-hae yang tengah mengendarai mobil dan menyadari jika pria bertato itu sadar pun langsung menghentikan mobilnya dan membuka bagasi. Pria itu ingin berdamai dan tidak ingin memperpanjang urusannya. Si pria merasa tidak bersalah dan hendak menghajat In-hae lagi. Namun In-hae langsung menutup bagasi dan menjepit lengan pria itu. In-hae pun langsung menjalankan mobilnya kembali. In-hae memundurkan mobilnya dan menabrakkan bagasi hingga pria itu terlempar keluar dan pergi meninggalkan pria itu. Sementara si adik yang tengah bersama pria itu tengah berada di suatu tempat. Ternyata, pria itu adalah bawahan dari seseorang yang tengah mencari keberadaan In-hae. Karena merasa sulit untuk menemukan In-hae, maka orang itu meminta anak buahnya menemukan adik In-hae. Sementara In-hae yang sampai di minimarket cerita jika adiknya menelpon minimarket itu dan seseorang menjemputnya. Si pemilik minimarket merasa tidak menerima telepon pun kebingungan saat menyebut nama adik In-hae ke suaminya. Suaminya pun menjawab tanpa panik. Pria tua itu justru mengatakan jika In-hae pasti akan mengambil untung banyak kepada adiknya yang seorang pelacur. In-hae dan si istri bingung dengan perkataan si pria tua itu. Ternyata, dahulu, adik In-hae sering belanja ke minimarket itu. Si pria tua sering melecehkan adik In-hae. Istri yang mendengar itu pun langsung kesal karena suaminya brengsek. In-hae langsung kesal dan menghajar pria tua itu sampai jarinya patah. Akhirnya, pria itu mengatakan jika pada malam itu, ia hanya mengangkat telepon saja. Karena pemilik pijat meminta uang, ia pun menelpon pemilik studio foto. Di mana si pria tua itu menceritakan kepada pemilik studio foto saat ia berhubungan dengan adik In-hae. Si pemilik studio foto menjadi penasaran. In-hae akhirnya pergi ke studio foto itu. Ia melihat ada foto adiknya di sana. Karena kesal, In-hae langsung memukul pemilik studio foto dengan foto adiknya. Dahulu, adik In-hae menjadi model foto di studio itu. Namun, sang adik justru dilecehkan oleh pemilik studio foto. Di sini, pemilik itu mengatakan jika ia lupa. Ia hanya ingat pada saat itu mereka juga bersama seorang tukang bengkel. Si tukang bengkel justru sangat berminat ingin berhubungan dengan adik In-hae. Bahkan, ia sampai membayar banyak supaya bisa berhubungan dengan adik In-hae. Kemudian, In-hae langsung pergi menuju bengkel. Ia pun mengambil martil dan memukulkan ke tangan pria itu. Si pria bengkel itu kesakitan. Namun In-hae langsung menginjakkan hak sepatunya di luka tersebut. Sampai akhirnya pria bengkel menjelaskan jika pada saat itu ia menelpon anggota dewan. Anggota dewan yang dimaksud adalah orang yang ia kenali. Dahulu, anggota dewan itu tengah berhubungan dengan adiknya. Namun pada saat itu, adiknya dalam pengaruh obat. In-hae pun kesal dan tidak habis pikir. Karena pria dewasa begitu jahatnya kepada seorang anak sekolah. Dan di malam itu, saat adik In-hae menghubungi In-hae yang tidak ada di rumah pun langsung menghubungi pria minimarket. Namun, saat hendak berbicara, si wanita merebut ponselnya dan mengatakan kepada pria itu jika ia meminta uang yang banyak. Si pria tua yang mengira wanita itu walinya pun ketakutan karena ia takut jika kelakuan bejatnya terbongkar pun menelpon temannya di studio foto dan temannya di bengkel. Sampai teman di bengkel menemukan kartu nama seorang anggota dewan. Dan tukang bengkel itu menghubungi anggota dewan. Di mana 3 tahun yang lalu, anggota dewan menemukan celana dalam wanita di mobilnya. Ternyata, mobilnya digunakan tukang bengkel untuk berhubungan dengan seorang wanita. Namun akhirnya, anggota dewan juga mendapatkan adiknya In-hae dan bisa berhubungan dengan adik In-hae. Setelah pulang, In-hae pun menanyakan keadaan adiknya, namun si adik seperti menyembunyikan sesuatu. Bahkan, si adik sampai menangis. Di hari berikutnya, saat pulang sekolah, In-hae melihat adiknya dijemput dengan mobil. Dan mobil itu mengarah ke sebuah hotel. Adiknya dipaksa minum obat dan melakukan hubungan dengan anggota dewan itu. In-hae pun kesal dan langsung masuk ke ruangan itu. In-hae langsung menyerang anggota dewan hingga terjadi sebuah perkelahian. In-hae pun menusuk mata anggota dewan itu dan membawa pergi adiknya. Kemudian, In-hae menghubungi anak buah anggota dewan itu. In-hae tahu jika saat ini adiknya tengah bersama pria itu. In-hae memohon kepada pria itu untuk membebaskan adiknya. In-hae juga tahu jika pria itu terpaksa bekerja dengan si anggota dewan.
In-hae pun berjanji akan membunuh anggota dewan. Si pria jadi teringat saat anggota dewan berbuat jahat padanya. Dahulu, pria itu diminta untuk mencari adik In-hae. Pria itu sering mengamati adik In-hae. Namun, ia masih punya hati dan terkadang tidak menuruti perintah atasannya. Si pria akhirnya memberitahu keberadaan si anggota dewan. Mendengar hal itu, In-hae langsung pergi ke tempat anggota dewan berada. Saat sampai di tempat itu, In-hae masih mengawasi gerak-gerik anggota dewan. Sampai saat anggota dewan pergi hendak istirahat, In-hae langsung mendekat. In-hae pun menyerang anggota dewan. Namun, si anggota dewan memanggil anak buahnya. Hingga akhirnya, In-hae pun melawan anak buah anggota dewan. Saat itu, anggota dewan pun menyempatkan untuk pergi kabur. Selesai melawan anak buah, ia langsung mengejar anggota dewan dan menabrakkan mobilnya ke mobil anggota dewan. Di sini terjadi aksi kejar-kejaran yang sangat sengit. Saat itu, In-hae berhasil menembakkan peluru ke tangan anggota dewan. Saat itu, anggota dewan meminta pria bawahannya untuk memberi obat kepada adik In-hae. Pria itu sempat menolak karena obat itu dapat membunuh si adik. Namun anggota dewan tidak peduli. Si pria pun kebingungan. Ia akhirnya menghubungi In-hae. Kini, In-hae pun pergi menuju tempat itu. Saat sampai di tempat, mobil In-hae ditabrak oleh mobil lain. Namun untungnya, ia masih selamat. Ia mencari keberadaan adiknya. In-hae juga bersiap untuk melawan anggota dewan dan anak buahnya. Saat itu, ia melihat anggota dewan dan langsung menabrakkan mobilnya. In-hae pun turun dan melawan anak buah anggota dewan Tang begitu banyak. Untungnya ia berhasil melawan anak buah itu. In-hae langsung masuk ke sebuah ruangan. Di sana ia dipukul dari belakang oleh si anggota dewan. Anggota dewan menusukkan pisau ke perut In-hae. Untungnya, In-hae masih kuat dan melawannya. Hingga In-hae berhasil melumpuhkan si anggota. Ia pun mengajak adiknya pergi jauh. In-hae janji akan melindungi adiknya. Di keesokan harinya, In-hae dan sang adik pun pergi. In-hae berharap jika kedepannya hidupnya akan lebih baik lagi. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa, bantu klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Supaya tidak ketinggalan video lainnya.